Dengar nggak ada suara gaib? Nggak jelas? Saya ulang ya. Saya perkeras volumenya. Sobat M8, pagi hari kami meluncur dengan motor menuju pantai Labuan Barat di desa wisata Nangamiro untuk mencari kapal ke Pulau Satonda. Seru juga nih, petualangan baru. Sampai di desa Nangamiro, hal pertama yang menarik perhatian adalah peraturan parkir. Well, fans boy Honda, waktu dan tempat kami persilahkan di kolom komentar. Itu Tambora ya, Pak? Itu Tambora. Itu Tambora. Coba pagi tadi bersih. Nampaknya memang tidak memungkinkan untuk membawa motor ke Pulau Satonda. Lagian pulau tanpa penghuni ini ya memang nggak ada jalannya. Oke lah, kita cabut naik perahu kayu ke Pulau Satonda. Udara pagi hari ini cerah dan sangat sejuk. Laut nampaknya tenang. Aduh, dia lagi roti. Nah ya itu makanya. Mantap deh. Namanya siapa? Dibawa. Hilang udah. Zaman ini lautnya tenang ya, ombaknya juga bagus, dan pemandangan di kiri adalah tebing yang bagian dari Pulau Sumbawa. Sementara di kanan adalah Gunung Tambora di kejauhan. Nah, nakoda kapal kami adalah adik Darmawan yang tadi angkat jangkar lah. Adiknya ini sangat irit bicara, super cool gitu anaknya. Pulau Satonda merupakan gunung api purba di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Gunung api purba Satonda jauh lebih tua daripada Tambora dan letusannya menghasilkan kawah Satonda yang menyerupai angka 8 dengan diameter masing-masing 950 meter di sebelah selatan dan 400 meter di sebelah timur. Kawah ini awalnya terisi air tawar dan dikenal sebagai Danau Satonda atau Danau Motitoe dalam bahasa lokal. Danau Motitoe yang berada di kalderannya memiliki salinitas tinggi dan memiliki stromatolit, struktur terumbu yang mirip dengan kehidupan laut purba. Penelitian lain menduga letusan Tambora di tahun 1815 mengakibatkan tsunami setinggi 27 meter dan membanjiri kaldera Satonda dengan air asin. Ada beberapa blog yang menarasikan bahwa Danau Satonda ini seperti laut mati di Jordania yang terkenal dengan kadar salinitas atau keasinan sampai 33%. Yuk kita buktikan sendiri, penasaran nih, bener nggak 33%? Oke Sobat M8, kita udah dekat dengan Pulau Satonda. Jernih airnya. Itu kelihatan tuh di ujung itu ada dermaga kuning. Mungkin kita ke situ ya. Gimana kita ke situ ya? Ini sejauh mata memandang nggak ada orang. Tidak ada kehidupan ini. Kita ke pantai bukan ke rumah. Oh, dia lepas jangkar. Waduh, lepas jangkar, Bu. Sebentar. Bu, Ale. Ya. Ale. Aduh, gayanya ke kanan ternyata ke kiri. Mantap Adi. Bagus sekali airnya. Wah, atret. Sebelum kita mulai jalan-jalan di Pulau Satonda, ayo kenalan dulu dengan guide kami. Nama saya Gunawan, tapi orang panggil di sini Mas Bom. Aslinya dari Sumatera Om. Saya tinggal di Kabupaten Dompu kurang lebih sekitar 30 tahun. Dulunya dari Lekei, setelah dari Lekei di Satonda 5 tahun. Setelah Satonda 5 tahun pindah di Pantai Labuan Barat Desa Nambu. Air danaunya di danau itu memang kadar garamnya lebih tinggi daripada air laut. Air danau itu bisa bertambah apabila pas kedatangan hujan karena air dari gunung turun. Nah, coba kita bandingkan antara air laut dengan air danau. Di sini kamu kalau mau tidur paling bisa tapi masih dibantu dengan tangan. Tapi di sana kita nggak guna tidur. Begitu kami sampai Pulau Satonda, turun kapal, kami langsung mengukur kadar keasinan atau salinitas dari air laut di pantai. Berapa persen atau PPT, part per thousand ya hasilnya. Kita sampai Pulau Satonda, sekarang kita akan mengukur salinitas air laut di pantai Pulau Satonda. Nanti
kita akan bandingkan dengan di Danau Satonda. Alat yang kita pakai adalah salinometer yang sudah kita lakukan kalibrasi sebelumnya. Mari kita lakukan. Kalau melihat lokasi pantai di Satonda ini, yang jaraknya relatif dekat dengan Sumbawa dan menghadap muara beberapa sungai di Sumbawa, rasanya kecil kemungkinannya untuk dapat salinitas air laut yang tinggi. Rata-rata salinitas air laut around the world itu berkisar di 35 ppt atau 3,5%. Nah, kita lihat dulu dapat angka berapa dari sampling di sini. Kita tunggu sampai pembacaan stabil menunjukkan angka salinitas air laut 14,9 ppt. Masih keriting. Masih naik. 15. Berarti 15,5 ppt. Udah yuk, sudah stabil 16,0. Oke. Dari hasil pengukuran dengan salinometer, kadar garam atau salinitas air laut di sekitar Pulau Satonda adalah 16,0 ppt atau part per thousand. Setelah selesai melakukan pengukuran salinitas air laut di pantai, kami meneruskan perjalanan ke arah Danau Satonda atau Danau Motitoy yang terletak di tengah pulau. Pulau Satonda memang tidak dihuni oleh manusia dan termasuk dalam satu dari 3 taman nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keren kan? Di sekitar Pulau Satonda, taman lautnya juga cakep, makanya ada diving center di Nangamiro, Sumbawa. Kami melalui jalan setapak ini yang sudah diperkeras dengan cor-coran. Saat kami ke Satonda, bulannya Maret dan tahunnya 2021, jadi persis di tengah pandemi. Nampak bekas-bekas resort yang tak lagi terurus, dan juga tanaman liar yang hampir menutupi jalan setapak ini. Oh iya, banyak pohon kelor di sini. Dan nanti, rencananya menu makan siangnya adalah sayur daun kelor. Dari informasi terbaru, nampaknya pariwisata di Satonda sudah dibuka kembali dan resort-resort ini sudah kembali beroperasi. Mantap! Yuk kita lanjut, masih ada tangga di depan dan habis itu turun ke arah Danau Satonda. Terus, binatang apa saja yang ada di pulau ini? Ada ribuan kelelawar yang datang dan pergi dari sisi utara pulau, beberapa jenis burung yang berlarian di pantai, banyak banget jenis burung yang di hutan, ada juga ular di sekitar danau, ikan cupang di danau, dan ini nih, elang bondol yang melakukan patroli di udara. Konon ada juga babi hutan, tapi kami tidak ketemu. Keren amat. Ada satu hal lagi yang sangat unik di Pulau Satonda, yaitu tentang pohon harapan atau pohon Kali Buddha. Yuk kita dengerin penjelasan dari Om Bom Bom. Ini ada salah satu pohon harapan, tepatnya di Pulau Satonda, ini bisa dilihat. Ini asal mulanya dulunya, kalau orang dari Bali ya sangat percaya dengan pohon harapan ini, sehingga orang-orang dari masyarakat setempat juga, masyarakat lokal dari Bima dan Sasaknya dia dari Lomboknya ya, mereka juga ikut-ikutan menaruh batu gitu Bu. Jadi kalau orang untuk menggantungkan batu dengan niatnya dia itu, insya Allah katanya tercapai. Tapi sehingga lebih banyak Bu yang seperti itu. Tapi kita nggak bisa percaya dengan 100% Bu ya sepenuhnya. Cuman yang dari masyarakat lokal ya seperti itulah Bu, dibilang katanya pohon harapan ini bisa membawa ini dia bilang gitu. Saya tidak bisa kasih tahu yang sedetailnya Bu. Jadi pohon harapan ini tepatnya ada di Pulau Satonda. Pernah ada nggak yang sampai sini kemudian meletakkan batu, kemudian kembali lagi cerita iya harapan saya terkabul? Dari situ juga ada. Sehingga mereka itu kalau bahasa Bimanya bayar najar. Mereka menggantungkan batu,
Nah, setelah itu mereka pulang dengan tujuannya seperti apa gitu Bu. Tapi dibilang dari masyarakat itu katanya terkabulkan, sehingga mereka datang kemari sesuai dengan ajarnya mereka, apa yang dibawa janjinya mereka. Kalaupun mereka itu janjinya bayar najarnya kambing, ya bawa kambing dipotong di sini. Kalaupun mereka janjinya bawa sapi, ya mereka harus potong sapi di sini. Ya seperti itu Bu, yang selama ini yang sudah dijalani masyarakat lokal sendiri. Berarti sudah berkali-kali. Sudah ada berkali-kali. kejadian yang Sudah berkali-kali. Orang-orang yang datang kemudian meletakkan batu dan merasa ternyata terkabul dan kembali lagi. Jadi mereka bayar najar Bu. Kalau bahasa Bimanya bayar najar. Kalau bahasa Indonesianya bayar utang. Dengan janji kan ya. Janjinya mereka. Tapi kalau memang nggak dibayar, katanya memang saya sendiri juga lihat pernah mereka juga kesurupan Bu. Jadi gimana kalau nggak dibayar nazarnya? Jadi sesuai, kalaupun mereka itu menggantungkan batu di sini, Ya. di Pohon Harapan ini, kalaupun tidak dibayar najarnya, bahasa Bimanya, kalau bahasa Indonesianya bayar hutangnya, mereka akan kesurupan, sakit. Nah, di mana yang bisa menyembuhkan? Di sini lagi dia harus datang kemari. Dan membayar. Membayar itu pulang langsung sembuh. Kebanyakan yang sudah dialami dengan masyarakat lokal itu sendiri. Itu sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Jadi pohon ini memang danau ini memang penuh dengan batu, pohon yang berbuah batu sekeliling danau. Dari luar. Iya. Sampai sana itu pohon terus batu semua Bu. Semua muter. Ya enggak bisa semuanya. Dulunya semuanya, tapi karena ini kan serba perahunya sudah tidak ada. Dengar nggak ada suara gaib? Nggak jelas? Saya ulang ya. Saya perkeras volumenya. Dari luar. Ya. Iya. Sampai sana itu pohon terus batu semua. Waktu kami di situ, kami juga tidak bisa mendengar dengan jelas. Hanya setelah di-play di video, baru kedengaran jelas. Entah suara gaib apa itu. Apakah mungkin itu jiwa-jiwa yang tidak membayar hutang dan terikat di tempat itu? Wallahualam. Sobat M8, setelah sedikit terpecah perhatiannya dengan suara gaib tadi, mari kita kembali fokus ke tujuan awal. Saatnya kita ukur berapa salinitas air Danau Satonda. Apakah benar mencapai 33% seperti Laut Mati di Jordania? Ini adalah sampel air Danau Satonda. Akan kita ukur kadar garamnya atau salinitasnya dengan alat salinometer. 0 ppt, mari kita ukur. Berapa Bu? 18,9 ppt. Masih naik. Masih belum stabil. 19,1 ppt. Masih kita tunggu. Hasil pengukuran salinitas Danau Satonda hari ini adalah sebesar 19,4 ppt. Berdasarkan pengukuran, salinitas air laut di sisi selatan Pulau Satonda adalah 1,6%, sedangkan di Danau Satonda salinitasnya adalah 1,9 sampai dengan 2% saja. Memang lebih asin daripada air laut, itu benar, tapi masih jauh dari Laut Mati. Setelah selesai dengan pengukuran, kami hanya duduk-duduk menikmati suasana hening di tepi Danau Satonda. Indah sekali. Damai, dan rasanya waktu ini berhenti. Setelah puas dengan panorama danau, Bang Bono nerbangin drone untuk eksplor sisi luar Pulau Satonda yang tidak bisa kami lihat. Drone take off dari tepi Danau Satonda, sinyal GPS satelit bagus, tidak ada angin, kondisi yang sempurna untuk terbang. Awalnya semua lancar. Drone terbang ke arah timur laut, lepas dari kawah Satonda, melihat Pulau Sumbawa, dan
Di sini drone lost control, tidak ada respons lagi, kamera masih hidup, yang paling penting masih terbang. Biasanya kalau begini ini, kalau nggak ditabrak burung, ya goib lagi. Iya, penguasa langit Satonda alias Elang Bondol nampaknya kurang happy dengan drone kami. Jadi cara terbaik adalah landing secepatnya. Alright, mission accomplished. Kini saatnya kita jalan balik ke pantai untuk makan siang sebelum kembali ke daratan Sumbawa. Iya dong. Sengaja masak di sini supaya hangat. Ya, masaknya eksotis, mantap Mas. Apa yang dimasak nih, Pak? Daun kelor Om, obat corona. Daun yang mujarab ya. Mujarab. Ternyata daun kelor manfaatnya sangat cukup besar. Masih belum puas dengan upaya nerbangin drone yang pertama, sambil nunggu makan siang, Bang Bono nerbangin lagi drone-nya, tapi kali ini ke arah selatan, di atas laut untuk menghindari elang bondol. Baru 5 menitan terbang, cuaca berubah sangat cepat dari cerah, menjadi mendung dan hujan. Ya, alamat gagal lagi dapat footage drone dari Pulau Satonda. Oke, buruan drone diturunkan sebelum hujannya terlalu deras. Tidak terlalu lama setelah drone mendarat, hujan bertambah deras. Bahkan daratan Sumbawa pun sudah tidak kelihatan. Kami harus menunggu beberapa jam sebelum cuaca membaik dan kembali naik kapal Kenangamiro, Sumbawa. Demikian akhir petualangan kami hari ini. Kalau Anda suka dengan video ini, tolong di like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikut. Gas, gas, gas!